Bab 1261. Masuk dan lihat sendiri. Li Suqin merengut dan membawa Lin Yu dengan marah. Setelah Lin Yu melihat ekspresi Li Suqin, hatinya terangkat, dan dia tidak peduli harus berkata apa, dan bergegas ke kamar tidur. Melihat pintu kamar tidur terbuka lebar, Lin Yu masuk dan berkata dengan cemas, "Saudari Yan, kamu." Sebelum dia selesai berbicara, dia berhenti tiba-tiba, melihat pemandangan di depannya dengan terkejut, dan melihat 3 orang duduk di sekitar tempat tidur di kamar tidur. Satu adalah Jiang Yan, satu adalah Ye Qingmei, dan yang lainnya adalah dia. Wanita yang tidak dia kenal sepertinya berusia 30-an, dan wanita ini sedang menggendong seorang anak di pelukannya. Alasan mengapa Lin Yu terkejut bukan karena wanita aneh ini, tetapi karena dia menemukan bahwa Jiang Yan yang duduk di tempat tidur memerah dengan mata cerah, dan dia tidak terlihat seperti sesuatu yang terjadi sama sekali. "Jiarong, kamu kembali." Setelah melihat Lin Yu, Jiang Yan tersenyum dan buru-buru melambai ke Lin Yu dan berkata, "Ayo, cepat, temui adik iparku." "Ipar?" Lin Yu melirik wanita asing itu dengan heran, dan ketika setuju untuk duduk di samping Jiang Yan, dia menyentuh tangan Jiang Yan dan memeriksa denyut nadinya, dan melihat bahwa memang tidak ada yang tidak biasa, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tumbuh. Dia menatap Jiang Yan dan berkata, "Saudari Yan, di mana kamu jatuh?" "Ada yang baik-baik saja." Berbicara, dia menyentuh pinggang Jiang Yan. "Pergi, apa-apaan, kapan aku jatuh, kamu mengutuk aku." Jiang Yan mengulurkan tangan lembut dan menepuk Lin Yu dengan sedikit kesedihan. "Hah, kamu tidak jatuh?" Lin Yu membuka lebar matanya, dan berkata dengan sedikit terkejut, "Kalau begitu, ibu, kenapa? Ada apa dengan ibu?" Jiang Yan juga membuka matanya lebar-lebar, wajahnya penuh kecurigaan, tampaknya mengabaikan panggilan Li Suqin. "Tidak apa." Lin Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya melihat reaksi Jiang Yan. Dia segera mengerti perasaan bahwa ibu mertuanya membawanya untuk bersenang-senang dan dengan sengaja membuatnya takut. Tapi dia sangat beruntung di hatinya. Untungnya, itu hanya alarm palsu. "Kakak Yan, kamu bilang ini?" Lin Yu menatap wanita asing di samping, bertanya dengan curiga, lalu melirik anak laki-laki dalam pelukan wanita itu, dan melihat bahwa wajah anak laki-laki itu digantung dengan kacamata hitam besar, yang hampir menutupinya. Separuh wajahnya membuat orang-orang merasa sedikit terkejut, meski lampu di dalam ruangan menyala, cahayanya masih sangat redup, dan tidak ada yang bisa dilihat saat memakai kacamata hitam. "Paman dia." Sebelum Jiang Yan bisa menjawab, bocah lelaki di pelukan wanita asing itu tiba-tiba memimpin dan bertanya dengan takut-takut. Mendengar apa yang dia katakan, Lin Yu sedikit mengernyit, tidak bisa menahan perasaan bahwa suara anak kecil itu tidak asing lagi, tetapi dia tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. "Jiarong, ini kekasih Hu Qingfeng Hu." Jiang Yan buru-buru memperkenalkan, "Kakak iparku memegang Kai-Kai, apa kau melihatnya?" "Kai-Kai." Ekspresi Lin Yu tiba-tiba berubah ketika dia mendengar ini, dan hatinya tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat. Pantas saja bocah kecil ini memakai kacamata hitam di rumah. Ternyata itu Kai-Kai. Dia buru-buru berkata, "Ah, itu adik iparku." Kasar dan kasar. Istri Hu Qingfeng tersenyum pada Lin Yu, penampilannya cantik, tetapi wajahnya sedikit pucat, dan berkata, "Tuan He benar-benar berbakat. Saya sering mendengar Qingfeng berbicara tentang Anda. Terima kasih banyak terakhir kali." Kemudian dia buru-buru meletakkan Kai-Kai di tanah dan mendesak, "Kai-Kai, bersujudlah pada paman Jiarongmu, terima kasih atas anugerah penyelamat hidupmu." Kaki patuh Kai-Kai ditekuk, dan dia akan berlutut di tanah, tetapi lututnya belum mendarat. Lin Yu meraih ketiak Kai-Kai dengan kedua tangan, meraih Kai-Kai dari tanah, dan tertawa. "Kakak iparku terlalu sopan, hal kecil ini tidak cukup. Kai-Kai, bagaimana kabarmu?"
Lin Yu tersenyum dan membalikkan Kai Kai dalam pelukannya setelah melirik kacamata hitam besar di wajah kecil Kai Kai. Senyum di wajahnya tiba-tiba mandek, dan cahaya di wajahnya tiba-tiba redup, memikirkan bagian belakang kacamata hitam itu. Itu adalah dua rongga mata berlubang, kesedihan depresif yang tak terlukiskan di dadaku, apalagi sekarang setelah aku melihat Kai Kai. Aku tak bisa berhenti memikirkan Xiaozi, saudara laki-laki Rose yang juga memiliki masalah mata pada awalnya. Segala macam emosi datang ke hatiku dalam sekejap. Sertifikat nama. Melihat tatapan Lin Yu ke arah kacamata hitam di wajah Kai Kai, ekspresi Jiang Yan dan Ye Qingmei juga sedikit berubah. Jejak kesedihan melintas di alis mereka, dan keduanya merasa sangat sedih untuk Kai Kai. Namun, istri Hu Qingfeng tiba-tiba tersenyum pada Lin Yu, berdiri dan mengambil Kai Kai dari tangan Lin Yu, dan berkata dengan nada santai, "Oh, Kai Kai selalu berkata matahari terlalu menyilaukan." Jadi Qingfeng memberinya kacamata hitam. Hati Lin Yu tergerak ketika mendengar ini, dan dia memandang istri Hu Qingfeng dengan makna yang dalam. Dia telah mendengar Hu Qingfeng berkata sebelumnya bahwa ibu Kai Kai sangat terstimulasi secara mental karena kejadian terakhir. Jadi semangatnya naik turun, dan sepertinya dia belum pulih. Sungguh, jangan katakan, penglihatan saudara Hu itu nyata, tapi kacamata ini cocok untuk Kai Kai. Lin Yu berpura-pura tersenyum seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan kemudian bertanya, "Kakak ipar, bagaimana dengan kakak Hu, mengapa dia tidak ikut denganmu?" "Saudaraku He, bukannya aku tidak datang, itu karena kamu hanya peduli pada kekasihmu dan memperlakukanku Hu Qingfeng sebagai udara. Aku baru saja duduk di ruang tamu." Pada saat ini, ada ledakan tawa di luar pintu, dan saya tahu itu adalah Hu Qingfeng. "Kakak Hu." Lin Yu berbalik dan tampak bahagia, dia benar-benar melihat seorang pria kekar masuk, itu adalah Hu Qingfeng. "Kakak Ho, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Aku dengar kamu merepotkan akhir-akhir ini." Hu Qingfeng tertawa keras, lalu mengulurkan tangannya untuk menepuk dada Lin Yu, mengangguk dan tersenyum, "Lumayan, ini lebih kuat." Lin Yu tersenyum dan bertanya, "Saudara Hu, apa yang kamu lakukan di Beijing?" Senyum di wajah Hu Qingfeng stagnan, dan dia memandang istri dan putranya di tempat tidur, dengan senyum pahit di wajahnya, dan berkata, "Bukankah kamu mengizinkanku membawa adik iparmu dan Kai Kai untuk bermain? Aku membawanya ke sini." Mendengar apa yang dia katakan, Lin Yu segera mengerti. Hu Qingfeng membawa istri dan putranya untuk memeriksakannya ke dokter. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa Hu Qingfeng harus membawa mereka berdua, jadi dia akan memperhatikan dengan baik. "Lihat. Tenang, saudara Hu, saya akan melakukan yang terbaik." Lin Yu tampak tegas dan mengangguk dengan serius. "Ayo, makan buah." Pada saat ini, Li Sukin masuk dengan sepiring buah-buahan yang sudah dicuci. Jia Jia dan Yiner mengikuti di belakangnya. Kedua gadis kecil itu memandang Kai Kai di dalam ruangan sambil tersenyum, membisikkan sesuatu. Lin Yu melihat Li Sukin buru-buru bertanya, "Bu, saudari Yan baik-baik saja, kenapa kamu berbohong padaku?" "Kenapa? Bisakah kamu kembali jika kamu tidak berbohong? Kamu lihat jam berapa sekarang?" Li Sukin berkata dengan marah, 100 panggilan tidak akan dijawab. "Kalau begitu kamu minta saja Brother Li untuk menemukanku, mengapa kamu mengatakan bahwa Sister Yan jatuh?" Lin Yu bertanya sambil tersenyum masam. "Wah, hanya untuk membuatmu khawatir." Pada saat ini, Qin Xiulan di luar pintu memberi Lin Yu tatapan pucat, dan mengeluh, "Anak yang meninggal, kamu tidak memberi tahu kami jika Yan hamil, kamu harus khawatir tentang itu." Lin Yu tidak bisa tertawa atau menangis untuk beberapa saat ketika dia mendengar kata-kata ibunya, perasaan bahwa ibu dan ibu mertuanya telah mengetahui tentang kehamilan Jiang Yan, dan berpikir dia tidak mengatakannya sejak lama dan dengan sengaja membalasnya. "Saya tidak sibuk." Lin Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan berkata tanpa daya,
Saya baru saja bertemu dengan seorang pasien dengan gejala yang sangat aneh hari ini dan sedang berpikir tentang bagaimana mengobatinya. Oh, pasien macam apa? Bicarakan saja, mungkin kita sudah melihatnya. Jiang Yan dan Ye Qingmei menjadi tertarik dalam sekejap, dan bertanya dengan penuh semangat. Mereka berdua berada di industri medis, jadi tentu saja mereka sangat tertarik pada kasus-kasus sulit. Lin Yu melirik alis Jiang Yan dan Ye Qing, mengangkat kepalanya dengan sangat bangga, dan berkata, ini bahkan lebih tidak mungkin bahwa kalian berdua pernah melihatnya sebelumnya, mungkin kamu bahkan belum pernah mendengarnya. Siapa yang kamu anggap remeh? Ye Qingmei tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya, dan berkata dengan tidak percaya, bagaimana kamu tahu kami tidak mengerti? Mawar manusia. Lin Yu bertanya sambil tersenyum, bagaimana, apakah kamu belum pernah mendengarnya? Ekspresi Jiang Yan dan Ye Qingmei sedikit berubah, dan mereka saling memandang, mereka berdua terlihat sangat linglung, jelas mereka belum pernah mendengar penyakit ini. Mawar manusia. Tetapi pada saat ini, Hu Qingfeng, yang tersenyum dan berdiri di samping, tiba-tiba mengubah wajahnya dan tidak bisa tidak bertanya dengan heran.